Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersubun Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Mimpi mantan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan duet Prabowo Gibran periode kedua ini makin berat. Selain elektabilitas Gibran yang jeblok, seperti sudah diduga, partai-partai politik itu juga menolak gagasan tersebut. Ada yang menyatakan mendukung Prabowo dua periode tanpa menyebut nama Gibran, namun ada yang terang-terangan menolak, menyebut mereka tidak menginginkan Gibran sebagai calon wakil presiden dan lebih memilih mengusung kader sendiri, ketua umum partai mereka sendiri untuk dipasangkan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2029. Jadi ini ya semacam perlawanan lah terhadap pernyataan Jokowi itu. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar secara tegas mengaku puas dengan kepemimpinan Prabowo dan mendukungnya kembali untuk maju lagi pada Pilpres 2029. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Edi Suparno menyatakan mereka tidak akan serta-merta mendukung Gibran sebagai calon wakil presiden pasangan dengan calon presiden Prabowo nantinya ya. Namun katanya komitmen partai justru lebih menginginkan yang berpasangan nantinya Prabowo Zulhas. Ini ketua umum dari Partai Amanat Nasional sendiri. Sebelumnya Jokowi itu kembali menegaskan keinginannya untuk menduetkan Gibran dengan Prabowo kembali pada Pilpres 2029. Sikapnya tidak berubah dan minta agar para relawannya itu mensosialisasikan itu, yakni mendukung pasangan Prabowo Gibran untuk dua periode. Pernyataan Jokowi disampaikan menyusul munculnya berbagai pemberitaan bahwa Ketua Harian Partai PSI Ahmad Ali menyatakan bahwa Gibran itu akan menjadi kompetitor kuat pada Pilpres 2029 dan menyebutnya bahwa nggak ada calon presiden yang lebih baik dari Gibran. Pernyataan itu kemudian ditafsirkan publik dan media bahwa Jokowi dan Prabowo itu sudah pecah kongsi dan Gibran akan maju menjadi calon presiden penantang Prabowo pada Pilpres 2029. Ketika bersama pengurus baru PKB seluruh Indonesia menghadap Presiden Prabowo di Istana Merdeka hari Rabu 4 Februari, Muhaimin secara tegas menyatakan puas dengan kepemimpinan Prabowo dan akan mendukung kembali pada Pilpres 2029. Bahkan dia menyebutnya PKB itu akan berada di garda terdepan. Kami puas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kami yakin Pak Prabowo akan sukses memimpin kita bukan hanya 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang. PKB puas dengan kepemimpinan Pak Prabowo dan siap menjadi bagian utama yang menjadi apa istilahnya, garda terdepan. PKB siap jadi garda terdepan mensukseskan program-program Pak Presiden. Coba cermati tadi ya, Muhaimin hanya menyebut nama Prabowo dan dia tidak menyinggung sama sekali nama Gibran. Pernyataan itu bisa diartikan dia secara halus menolak Gibran sebagai calon wakil presiden. Bukan tidak mungkin ini malah Muhaimin sendiri yang akan disodorkan menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo bila PKB pada pemilu legislatif mendatang sukses meraup suara besar dan juga dengan catatan elektabilitas Muhaimin juga tinggi. Apalagi hubungan Muhaimin dengan Prabowo ini kan sangat dekat dan kalau dirunut ke belakang hubungan itu sudah dimulai saat Prabowo yang punya kedekatan dengan pendiri PKB yakni Abdurrahman Wahid, Gus Dur dan juga merupakan paman dari Muhaimin. Pada Pilpres lalu Muhaimin itu hengkang dari koalisi Prabowo setelah dia tidak dipilih menjadi calon wakil presiden dan memilih gabung bersama dengan partai-partai koalisi yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden dan kemudian Muhaimin kan di situ mendapatkan posisi sebagai calon wakil presiden. Namun penting dicatat bahwa sesungguhnya justru PKB dan Gerindra yang mereka telah mengumumkan koalisi sebelum partai-partai lain bergabung dan pada waktu itu mereka ingin mendirikan kantor sekber gitu ya. Tetapi karena Gerindra tidak segera sepakat untuk menjadikan Muhaimin sebagai calon wakil presiden dan apalagi dia tahu bahwa kemudian yang jadi calon wakil presiden dipilih Prabowo adalah Gibran Rakabuming, maka dia kemudian hengkang. Sehari setelah pernyataan Muhaimin, giliran Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Edi Suparno yang bicara kepada media. Edi Suparno memastikan Partai Amanat Nasional itu akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto selama 2 periode. Soal ini katanya tidak ada perdebatan di internalnya siapa yang menjadi calon presiden yang akan diusung pada pemilihan presiden 2029. Bagi kami sudah sebuah pilihan natural untuk mendukung Prabowo kembali nanti di 2029.
Dia mengatakan PAN bakal habis-habisan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra itu untuk kembali terpilih sebagai presiden. Kader partai politik di kabinet pemerintahan Prabowo, kata Edi, juga bakal berupaya untuk mensukseskan pemerintahan saat ini. Kalau dilihat dari sejarahnya, ini kata Edi, PAN itu sudah 3 kali mendukung Prabowo Subianto dalam tiga edisi pemilihan presiden, yaitu pada pemilu 2014, 2019, dan 2024. Sebagai konsekuensi karena tahun 2014 dan 2019 itu kan PAN berada sempat menjadi oposisi, berada di dalam pemerintahan, walaupun kemudian bergabung dengan ya posisi yang sangat minor, satu menteri lah di pemerintahnya Jokowi. Menurut Edi, PAN itu menjadi satu-satunya partai politik di luar partai Gerindra yang konsisten mendukung Prabowo di pemilihan presiden. Sehingga PAN kembali akan mendukung mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu pada pemilu 2029. Nah ini yang menariknya dan namunnya ya, keputusan bulat Partai Amanat Nasional untuk mendukung Prabowo kembali maju di Pilpres 2029 tidak serta-merta membuat mereka itu sepakat mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presidennya. Edi mengatakan partainya itu masih melihat opsi-opsi terbaik yang bisa mendampingi Prabowo di tahun 2029. Paket capres-cawapres itu harus ada simbiosis, bisa bekerja sama dengan baik, ada juga dukungan elektoralnya. Dan dia mengatakan ada banyak pertimbangan bagi partainya untuk menentukan figur calon wakil presiden di pemilu yang akan datang. Kalau ditanyakan hari ini, saya dukung Pak Zulkifli Hasan mendampingi Pak Prabowo di 2029. Itu kata Edi hari Kamis kemarin, 5 Februari 2026. Menurut dia tidak berlakunya sistem presidensial threshold membuat semua partai memiliki kesempatan untuk mengusung kadernya di pemilihan presiden mendatang. Dengan diusungnya Zulhas, menurut dia mesin partai akan menjadi hidup pada pemilu 2029. Pernyataan Edi Suparno ini tidak terlalu mengejutkan, sebab Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan jauh-jauh hari sudah memberikan sinyal itu. Saat melaksanakan halal bihalal dengan para anggota kabinet dan kepala daerah dari Partai Amanat Nasional tanggal 20 April 2025, Zulhas sudah menegaskan akan mendukung kembali Prabowo. Tapi soal calon wakil presiden itu harus dibicarakan dulu. Saya meyakini 2029 insya Allah Partai Amanat Nasional sekurang-kurangnya akan 4 besar. Insya Allah. Saya hanya minta satu syarat, satu komando. Satu komando. Habis waktu kita bertengkar soal politik jangan lagi. Kita ingin jadi 4 besar, itu tujuan kita. Tujuan kita bukan ingin bertengkar. Ya. Kalau ada yang ingin wapres silahkan saja. Buat saya yang paling penting Partai Amanat Nasional jadi 4 besar. Itu yang penting. Ya. Itu sudah menjadi tekad saya, saudara. Dan tekad kita semuanya. Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo, yang penting buat saya Pak, partai saya besar. Itu yang paling penting. Kalau capres silakan. Kalau wapres kita bicara. Kita bicara. Iya kan? Kita bicara. Itu. Jadi dari situ jelas ya Zulkifli Hasan kalau soal calon wakil presiden mereka tidak serta-merta mendukung Gibran dan tidak terlalu terkejut juga kalau sebetulnya ini Partai Amanat Nasional menginginkan justru Zulkifli Hasan yang menjadi wakilnya, apalagi kan nanti kalau kemudian PAN itu berhasil menjadi partai 4 besar seperti yang dikatakan oleh Zulkifli Hasan. Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edi Baskoro itu menolak menjawab ketika ditanya soal pernyataan Jokowi bahwa Prabowo Gibran 2 periode. Dia menyatakan bahwa partainya itu fokus untuk mendukung dan mensukseskan program pemerintahan Prabowo. Sementara Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Herman Khairul mengatakan partainya memang belum membahas 2 periode pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang disampaikan oleh Jokowi itu. Jadi kalaupun ada yang lain berbicara, yang berbicara untuk partainya, kepentingan partainya ya silahkan saja, kata Herman saat ditemui itu di Komplek Parlemen pada tanggal 4 Februari ya. Jadi ya kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan partai koalisi ini mereka tidak akan mendukung Gibran dan sesungguhnya itu bukan hal yang mengejutkan lah. Muhaimin pernah jadi calon wakil presiden, AHY pernah jadi calon wakil presiden. Zulkifli Hasan tentu saja ingin juga menjadi calon wakil presiden. Kalau pada pilpres lalu kan partainya itu lebih mengusung Erick Thohir sebagai calon wakil presiden, tapi kan kemudian dikalahkan
oleh Gibran. Ya waktu itu kan Jokowi masih jadi presiden. Jadi clear kalau dulu pasti Zulkifli Hasan terpaksa harus ikut mengusung Gibran itu ya karena Jokowi ada presidennya, bisa aja nanti dia di dikriminalisasi atau di berbagai macam cara lah ya, karena bagaimanapun juga pasti Jokowi punya catatan-catatan tentang orang-orang yang pernah membantu dia dan ada dalam pemerintahan. Demokrat seperti saya sebutnya dalam koalisi pendukung Prabowo Gibran itu mereka itu pendatang baru karena setelah sebelumnya mereka hengkang dari koalisi partai pendukung Anies yakni Nasdem dan PKS. Ini mereka hengkang karena AHY nggak dipilih menjadi calon wakil presiden. Sementara PKB yang paling awal mendukung Prabowo kan kemudian hengkang dari koalisi karena nggak dapat posisi calon wakil presiden. Dan setelah hengkang ke koalisi partai pendukung Anies Baswedan, Muhaimin itu mendapat jatah sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Anies Baswedan. Pernyataan dari tiga partai tadi sesungguhnya bisa menjadi gambaran awal bagaimana peta perkubuan pada Pilpres 2029 nanti. Rasanya sih kalau melihat situasi seperti ini, pertama Jokowi bukan presiden lagi dan kemudian elektoral Gibran itu nggak cukup kuat. Memang Gibran nggak bisa lah ya sebagai magnet kendati dia sekarang menjadi incumbent gitu ya. Karena itulah Jokowi all out membesarkan Partai Solidaritas Indonesia untuk menjadi kendaraan politik Gibran. Padahal kan kita tahu Pak Jokowi sekarang ini sedang sakit dan banyak yang menyebutnya sakitnya makin memburuk. Tetapi Pak Jokowi ketika di Makassar kan dia menyatakan dia bertekad akan memenangkan PSI dan berkeliling ke seluruh wilayah Indonesia. Kalau diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Ya, ini adalah ambisi sang bapak mewujudkan kelanjutan dinastinya. Ini rupanya mengalahkan rasa sakit yang saat ini sedang dideritanya. Waktunya akan membuktikan apakah Jokowi bisa mewujudkan ambisinya atau dia harus tunduk pada penyakitnya. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.